Shalom. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menemukan di wall dari Facebook teman saya dia adalah seorang pendeta di Nias, dan beberapa waktu yang lalu di Nias dia foto beberapa foto itu rumah penduduk itu separuhnya itu air, gitu ya. Jadi banjir terjadi dengan cukup luar biasa di Nias. Dan waktu yang bersamaan terjadi gempa di Aceh. Saudara, kalau kita melihat, mengamati kondisi alam, mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami kekhawatiran. Kalau kita mengamati sosial politik di bangsa kita, mungkin juga sebagian orang khawatir, apa yang akan terjadi dengan bangsa kita? Kalau kita melihat kehidupan internal kita, kehidupan keluarga kita, mungkin juga ada banyak yang membuat kita khawatir. Bagaimana dengan masa depan anak kita? Bagaimana dengan masa depan rumah tangga kita? Ada banyak kekhawatiran muncul di sana. Kita melihat pekerjaan kita, ekonomi kita, mungkin itu juga menjadi persoalan. Itu yang mungkin menjadi kekhawatiran kita. Saudara, itu sebabnya sangat relevan sekali ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu tentang bahaya kekhawatiran. Mari kita bersama-sama baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Sudah temukan Matius 6 ayat 25 hingga 34. Saya akan bacakan ayat 25 bergantian, dan ayat yang ke-34 kita akan bacakan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memantau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu saya tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jangan kamu khawatir akan hidupmu, demikian kata Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ini, Dia ingin di dalam dunia yang penuh dengan persoalan, Tuhan Yesus ingin kita boleh senantiasa menemukan alasan untuk berbahagia. Alasan yang untuk berbahagia bukan karena kita berada di tengah-tengah dunia yang menjanjikan, tidak. Memang dunia terus berganti dan tidak menjanjikan. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu karena Allah memelihara kita. Keyakinan itu yang seharusnya membuat kita selalu menemukan kebahagiaan. Tetapi saudara, tidak seperti itu yang terjadi, bukan? Nah, saudara, coba kita perhatikan ayat yang ke-25. Ayat 25 itu ada sebuah kata sambung di situ. Karena itu, saudara, ini menunjukkan bahwa teks yang kita sudah bacakan tadi tidak berdiri sendiri. Teks yang tadi kita bacakan itu ada hubungannya dengan teks sebelumnya. Teks sebelumnya apa? Minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang jangan mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena ngengat
mengejar harta, maka satu saat nanti ketika saudara harus pergi dari dunia ini, maka tidak ada satupun yang saudara bawa. Gitu ya? Tidak ada satupun yang saudara bawa. Nah, itu peringatan di teks awal, saudara. Kemudian disambung dengan karena itu janganlah kamu khawatir dan seterusnya. Saudara, artinya bahwa orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, orang-orang begitu itu tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Sekali lagi, orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan, orang yang bersandar pada Tuhan, maka orang-orang demikian tidak akan pernah berada atau dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita antisipasi dulu. Apa yang tidak dimaksudkan oleh teks yang tadi sudah kita baca? Ketika Tuhan Yesus dengan jelas ngomong jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, bunga di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan beri makan. Apa yang sedang tidak dibahas di dalam bagian ini? Kita perlu antisipasi ini, saudara. Ada dua hal. Yang pertama itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan kita sehari-hari. Ada beberapa orang nggak perlu memikirkan kebutuhannya sehari-hari, saudara. Sehingga sebagai papa, dia tidak akan bekerja. Alasannya tuh selalu pakai ini, gitu ya. Alkitab bilang bunga di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Masa manusia Tuhan nggak kasih makan? Makanya kalian anak-anak beriman pada Tuhan, papanya nggak mau kerja. Kenapa? Karena alasannya rohani, saudara. Alasannya rohani. Teks ini tidak bermaksud seperti itu, saudara. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Amsal 6 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Pelajarilah, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, dengan demikian, ini bukan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, sebagai seorang Kristen, kita perlu pikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang khawatir dengan orang yang berpikir itu dua hal yang berbeda. Bukan seadanya orang yang berpikir untuk makan minum, orang yang berpikir untuk hari esok, kemudian dia menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Yang kedua, saudara, ini juga tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja keras untuk kebutuhan kita, untuk masa depan kita. Bukan berarti begitu. Beberapa orang, mereka menolak untuk ikut asuransi karena merasa bahwa tidak rohani. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen ikut asuransi, langsung dikatakan, kamu katanya orang Kristen, katanya Allah memelihara hidupmu, kok ikut asuransi? Saudara, nggak ada hubungannya. Karena teks kita ketika Yesus berkata bahwa jangan khawatir akan hidupmu, tidak dimaksudkan kita kemudian kehilangan hikmat untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga, kita tetap harus melakukan itu, saudara. Kita tidak boleh menyelubungi kemalasan kita dengan slogan-slogan rohani. Ya, kita kan perlu berserah penuh pada Allah, ya kan? Kita kan perlu berserah penuh pada Allah. Sudahlah, ada kesempatan kerja lewat, gitu kan? Sudahlah, Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita sanggup memberkati kita. Saudara, menurut saya ini orang yang kurang-kurang nih. Orang yang agak kurang-kurang. Karena Alkitab teks kita tidak sedang memaksudkan bahwa kita dilarang untuk bekerja keras. Tidak salah saudara ikut asuransi, tidak salah saudara memikirkan masa depan anak saudara. Nah, kemudian saudara, yang dimaksud dengan kekhawatiran itu apa? Yang dimaksudkan dengan kekhawatiran artinya bahwa saudara menaruh perhatian penuh dan berlebihan kepada suatu hal sampai saudara sudah gagal menaruh keyakinanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jadi kalau saudara menaruh perhatian fokus yang berlebihan kepada pekerjaanmu sampai sudah tidak ada ruang saudara berharap kepada Tuhan, di situ adalah kekhawatiran. Kalau saudara menaruh perhatian berlebihan terhadap masa depan anakmu, anak baru umur 7 tahun, saudara sudah memikirkan bagaimana nanti dia kuliah, bagaimana nanti dia nikah, mama harus nabung, bagaimana warisan yang mama harus kasih. Sehingga siang pagi, siang malam, mama papa kerja banting tulang hanya memikirkan supaya anaknya nanti dapat warisan. Sudah nggak ada ruang dia bersandar kepada Tuhan. Sampai di sini itu menjadi keliru, saudara. Ini menjadi keliru. Karena fokus kita salah. Fokus kita salah.
Nah saudara, ada 3 alasan di dalam teks kita mengapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Saudara, di dalam teks kita akan temukan beberapa kata sambung karena itu, sebab itu. Dan yang luar biasa adalah setiap kali kata sambung itu ada, itu indikasi bahwa kita sedang berganti poin. Ada 3 poin kenapa kita tidak boleh khawatir. Kita lihat di dalam ayat 25 muncul, karena itu aku berkata kepadamu, dan seterusnya, saudara. Di dalam ayat 25 sampai ayat 30, di situ singkat kata, poin yang saya ambil adalah, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Khawatir itu nggak logis. Kalau kita menjadi orang-orang yang khawatir, itu sebenarnya tidak masuk akal. Itu tidak logis. Kok bisa? Saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, kalau seandainya kita khawatir, itu sesuatu yang wajar tidak? Wajar. Kalau dikuasai oleh kekhawatiran, wajar tidak? Beda ya, kalau kita khawatir semua orang bisa khawatir. Tapi kita dikuasai atau tidak oleh kekhawatiran, nanti dulu, itu beda. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Nah saudara, kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Saya akan menjelaskan saudara. Ternyata pemikiran yang logis itu bukan musuhnya iman. Enggak. Ada beberapa orang itu merasa bahwa kalau menjadi orang yang rohani nggak perlu pakai logika, gitu kan? Nggak perlu pakai logika. Itu sebabnya beberapa puluhan tahun yang lalu lah kira-kira ya, ada golongan Kristen yang kemudian merasa bahwa nggak perlu sekolah teologi, karena kalau sekolah teologi itu pakai hikmat manusia. Ya itu nggak rohani, kurang rohani, nggak boleh. Khotbah pun nggak boleh persiapan. Itu namanya tidak mengandalkan Roh Kudus. Jadi yang mengandalkan Roh Kudus itu adalah ketika dia di mimbar, dia sembarang aja buka ayat. Ketemunya berapa, ayat berapa, itu yang dibaca dan direnungkan. Nah itu pimpinan Roh Kudus, itu rohani tuh orang kayak gitu tuh. Begitu orang mulai menggunakan rasio, dibilang nggak rohani, dibilang nggak rohani. Nah, saudara keliru, gitu ya, keliru. Di dalam teks ini justru Tuhan Yesus itu memakai sebuah logika. Gitu ya, orang yang penuh dengan kekhawatiran, yang dikuasai oleh kekhawatiran, justru tidak logis. Tidak logisnya di mana? Tidak logisnya di mana? Mengkhawatirkan makan, minum, pakai sama dengan orang yang tidak rasional. Artinya begini saudara, jika hidup dan makanan itu mana lebih penting sih? Hidup kita dan makanan kita mana lebih penting? Hidup kita. Loh saudara, hidup kita itu dipelihara dengan begitu sempurna oleh Bapa. Sempurna dia pelihara kita. Saya mau tanyakan di sini siapa yang bisa kontrol jantungnya berdetak berapa kali? Detak jantung manusia itu 1 menit berapa kali Pak Dokter? 72. Saya nggak mau 72. Saya mau 85. Saya bisa nggak ngontrol? Nggak bisa ngontrol saudara. Lah untuk membuat jantungmu berdetak berapa kali aja loh kita nggak sanggup. Tuhan yang ngatur. Yang ngatur pencernaanmu seperti apa loh, kita nggak bisa. Tuhan yang sanggup. Lah kalau hidupmu diperhatikan Tuhan dengan begitu rupa, hidupmu dipelihara Allah dengan begitu rupa, kenapa kok hanya untuk masalah makan, minum, pakai, hal-hal yang remeh, engkau khawatir? Kan nggak masuk akal loh. Nah itu sebabnya alasan yang pertama saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara meyakini Allah yang sebagai Allah yang menciptakan saudara, Allah yang memelihara saudara, Allah yang menebus saudara, tapi saudara masih menjadi orang yang khawatir, itu nggak masuk akal. Saudara jadi orang Kristen yang irasional. Kenapa? Karena hidupmu yang begitu berharga aja Tuhan pelihara dengan begitu rupa kok. Kenapa? Masalah makan, minum, pakai engkau khawatir. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu lalu, hari Rabu yang lalu, saudara, saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia telepon, Bu Novi, tolong, mama saya sedang berada dalam kondisi yang sekarat. Saudara, ternyata dia kanker empedu. Kanker empedu sudah stadium akhir dan dokter beberapa bulan lalu sudah vonis bahwa umur dia tidak panjang. Umurnya tinggal 6 bulan. Umurnya tinggal 6 bulan, saudara. Dan waktu itu dia tinggal bersama anaknya. Kemarin tuh sebenarnya baru masuk ke bulan kelima. Dia baru masuk bulan kelima, saudara. Dia sudah nggak bisa BAB, perutnya udah besar sekali. Dia nggak bisa BAB kira-kira 10 hari ya. Kemudian konsultasi dengan dokter, kemudian dia dikasih obat, kemudian bisa lancar, saudara, bisa lancar. Malam itu dia bolak-balik. Saudara, besok paginya tiba-tiba lemas, sudah nggak bisa apa-apa.
dibawa ke rumah sakit, kemudian saya ditelepon, saya ke sana, saya ajak untuk berdoa, saya baca Alkitab gitu yang saya masih renungkan sebentar firman Tuhan. Saudara, dia semangat sekali. Dia semangat sekali dalam ketidakberdayaannya. Kemudian anaknya ngomong begini sama saya, Bu Novi, Mama ini orang yang sangat semangat. Semangat hidupnya tuh luar biasa besar. Saudara, saya pulang dari rumah sakit itu jam 4 sore. Dan jam 6 sore saya ditelepon, jam 6 lebih sedikit saya ditelepon, ibunya sudah nggak ada, saudara. Kita lihat betapa bersemangatnya dia. Tapi sebersemangat orang seperti itu pun kita lihat bahwa dia tidak pernah bisa mengontrol hidupnya sendiri. Tuhan yang bisa kontrol. Kalau hidup yang begitu berharga Tuhan kontrol. Kenapa kita mesti bingung dengan makan, minum, pakai? Kenapa kita harus bingung dengan makan, minum, pakai? Saudara, Tuhan Yesus juga menjelaskan di dalam ayat yang ke-26, ya, di dalam ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus sekali lagi pakai akal sehat manusia untuk memikirkan bagian ini. Yesus membandingkan antara manusia dengan burung. Manusia dan burung berharga mana di mata Tuhan? Jelas manusia, nggak usah ditanya. Jelas manusia berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ngomong, lah kalau sekarang kita udah tahu ya, manusia lebih berharga di mata Tuhan. Burung, kalau kita baca di dalam kitab Injil bagian yang lain, burung pipit itu harganya berapa sih? 1 duit dapatnya berapa ekor? 2 ekor, gitu ya. Kitab Injil yang lain 1 duit dapat 2 ekor. Tetapi di bagian Injil yang lain, di situ dikatakan 2 duit dapat berapa ekor? 5 ekor. Harusnya kalau 2 duit, 1 duit dapat 2 ekor, 2 duit dapat berapa ekor? Berapa? Harusnya 4 ya. Tapi ini kok 5? Artinya bahwa burung itu sesuatu yang murah, saudara. Sampai diobral-obral. Gitu ya. 2 duit dikasih tambahan 1, bonus. Saudara, biasa orang kasih bonus tuh yang mahal kan? Enggak, saudara, yang murah. Burung itu loh begitu murah, saudara. Begitu nggak ada harganya, sepele di mata Tuhan. Tapi dipelihara dengan sedemikian rupa. Masakan saudara yang berharga di mata Tuhan nggak dipelihara sih. Itu sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Di sini kemudian yang kedua, di dalam ayat yang berikut, di dalam ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung yang ada di ladang, dia nggak pernah kerja, dia nggak pernah memintal. Kok bisa cantik? Bahkan Yesus berkata, Salomo itu seorang raja yang punya segala sesuatu. Ngomong harta, dia paling kaya pada zaman itu. Orang-orang raja-raja di sekitarnya itu penasaran dengan kekayaannya Salomo, sehingga mereka datang ke kerajaannya untuk lihat apa yang kurang dari Salomo. Tapi dikatakan, Yesus katakan bahwa tidak ada bajunya Salomo yang seindah bunga bakung. Kalau bunga bakungnya nggak ada harganya, Tuhan pelihara, Tuhan dandani begitu rupa. Kenapa kita perlu khawatir akan pakaian? Kita perlu bisa kembangkan. Kenapa kita perlu khawatir untuk rumah? Mungkin ada yang bertanya, aku sudah usia segini harusnya sudah punya rumah. Anak sudah gede-gede masih ngontrak terus. Mungkin ada yang terus berpikir, merenungkan itu, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus ngomong bahwa saudara lebih berharga dari burung di udara. Saudara lebih berharga dari bunga bakung yang ada di ladang. Kalau mereka yang begitu sepele, Tuhan perhatikan namun begitu luar biasa. Apalagi saya dan saudara, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ciptakan, Tuhan tebus, Tuhan pelihara hingga hari ini. Saudara, saya mau tanya, bagi saudara yang orang tua, misalkan anak saudara sudah mulai kuliah, kemudian kesulitan transportasi, tiap hari kesulitan transportasi. Kemudian saudara rembukan suami istri, sepakat, oh sudah kami akan belikan motor untuk anak ini. Saya mau tanyakan, perlu nggak anak itu khawatir? Kok yang mama papa beli cuma motor sih? Gimana kalau seandainya mama nggak kasih bensin? Masuk akal nggak anaknya khawatir tentang bensin?
Lah motor lo Tuhan kasih, itu motor lo orang tuanya kasih. Masa bensin nggak dikasih? Nah ini kira-kira ilustrasinya saudara. Kira-kira ilustrasinya tuh begitu. Kita loh hidup yang berharga Tuhan kasih. Masa makan minum Tuhan nggak kasih? Mungkin saya tahu di sini banyak pencinta anjing, banyak pecinta kucing gitu ya. Saya sih nggak terlalu suka, saudara, ngerepotin. Di samping itu biayanya mahal, saudara. Saya pernah nyoba waktu itu nggak beli, saudara. Kalau disuruh beli saya nggak akan beli. Saya dikasih, akhirnya karena suami saya suka ya sudah kami pelihara lah itu. Waktu di luar kota ya, waktu di Kalimantan dulu. Saudara kami coba untuk pelihara. Saudara begitu terima itu anjing beserta akte kelahirannya, beserta jadwalnya ke salon. Saudara saya bingung, saya aja jarang ke salon loh. Saya mikirin saya aja nggak pernah ke salon, saya bawa anjing ini ke salon ngapain? Ini kok agak kurang-kurang nih saya pikir gitu ya. Nah, saudara tapi karena suami saya suka, dia suka. Suami saya tuh unik saudara, dia suka binatang sekaligus dia suka RW, saya juga bingung gitu. Nah saudara, saya kemudian kita coba untuk pelihara anjing itu, kami coba pelihara. Saudara dia makannya bukan makan makanan biasa saudara. Beli makanannya tuh mahal. Saya hitung-hitung saya habis 700.000 tiap bulan. Serasa saya punya baby ya, saya bilang begitu ya. Wah ini lama-lama saya nggak kuat saudara, anjingnya kemudian saya kasihkan orang. Saudara perlu nggak? Kalau misalnya saudara suka pelihara binatang, saudara punya anak, perlu nggak anak saudara khawatir? Ketika papanya ke mall, kemudian ambil sekantong makanan kucing sama anjing dibedakan, nanti rebutan repot saudara, tawuran nanti. Nah, ambil sekantong makanannya kucing, ambil sekantong makanannya anjing, ambil susunya anjing, beda juga ya susunya, saya nggak tahu tuh. Anggaplah beda gitu ya. Kemudian ambillah sekantong susu untuk anjing, susu untuk kucing. Anaknya perlu nggak? Khawatir. Mama, untuk anjing udah habis 1 juta, untuk kucing sudah habis 1 juta. Lah aku terus gimana, Ma? Perlu nggak dia khawatir, saudara? Saya mau tanya, kalau saudara kasih makan kucing saudara dengan begitu terjamin, saudara kasih makan anjing saudara dengan begitu perfect, saya mau tanyakan, saudara kasih makan anakmu nggak? Nggak perlu tanya, gitu ya. Kalau sampai dia nggak lakukan itu orang tua nggak beres. Orang tua nggak beres. Kalau anjing dipelihara, kucing dipelihara, anak pasti dipelihara, pasti lebih baik. Nah tapi itu logikanya harusnya begitu saudara. Tapi seringkali orang Kristen berada dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita menjadi orang yang tidak logis. Menjadi orang yang tidak logis. Hidup saudara berharga. Itu sebabnya Allah menciptakan saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mau mati di kayu salib bagi saudara. Itu menunjukkan betapa berarti kita di hadapan Tuhan saudara. Bukan karena kita baik Tuhan tebus kita, bukan. Gitu ya, bukan karena itu. Tetapi dia tebus kita jadi begitu berharga. Lah kalau kita saudara, itu jauh lebih bernilai dari kucing, dari tikus, dari macam-macam itu ya. Masa Tuhan gak pelihara? Makanya kita gak boleh menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau enggak, kita menjadi orang yang tidak rasional. Saudara, tapi ada loh, saya kenal seorang ibu, saya tahu seorang ibu, bukan kenal baik, tahu seorang ibu. Saudara, ibu ini hobi khawatir. Khawatirnya tuh jadi hobi. Akhirnya suaminya gak berani cerita. Di kerjaan ada apa, dia gak berani ngomong sama istrinya. Tadi suaminya tidurnya nyenyak, istrinya gak bisa tidur saudara. Mikirin kerjaan suaminya. Padahal saya mau tanya, kalau istrinya gak bisa tidur mikirin pekerjaan suaminya besok ada solusi gak di kantor? Suaminya tambah kerjaan saudara, istrinya sakit, tambah kerjaan, gak bantu apa-apa. Saudara, ibu ini pekerjaan suami dipikirin. Nanti tetangga punya anjing baru, dipikirin saudara. Jenggongnya itu mengganggu, gitu ya. Dia mikirin gimana caranya ya supaya nanti dia nggak terganggu saudara. Anjing tetangga sebelah dipikirin. Percaya nggak saudara? Sebelum tidur, dia tuh orang yang periksa pintu. Apalagi kalau rumahnya gede saudara. Pintu depan diperiksa, di kiri diperiksa, kanan diperiksa, belakang diperiksa saudara. Dia muter. Nggak 1 kali saudara. Nggak 1 kali, nggak 2 kali. Waduh, saudara, ini kekhawatiran menjadi hobi baru dari ibu ini. Saudara, 1 hari dia kemudian ke konselor, dia tahu dia bermasalah gitu ya, dia tahu dia bermasalah. Dia bukan lupa gitu ya, tapi dia selalu merasa terancam begitu, selalu merasa terancam. Akhirnya dia ke konselor
Dan kemudian singkat cerita, konselor itu memperkenalkan dia dengan Kristus, mengajarkan dia apa yang Kristus sudah lakukan bagi dia, meyakinkan dia untuk belajar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan kemudian ibu itu belajar untuk melepaskan kekhawatirannya, yang melepaskan kekhawatiran perlahan-lahan. Saudara saya dan saudara menjadi orang yang mau memusatkan perhatian kepada Allah. Maukah kita menjadi orang-orang yang betul-betul berfokus kepada Tuhan, menjadi orang yang meyakini Tuhan memelihara kita dan seterusnya, supaya kita tidak jadi orang yang irasional. Saudara, hal yang kedua, alasan yang kedua, kenapa saya dan saudara tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Karena kekhawatiran itu bukti ketiadaan iman. Kita baca di dalam ayat yang ke-31 sampai 33. Sebab itu, ya kita lihat ya, dimulai dengan sebab itu. Jadi setiap ada kata sambung itu ada peralihan topik di situ ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang kita pikirkan secara terus-menerus itu menunjukkan, itu menjadi indikasi, itu menyiratkan betapa pentingnya sesuatu itu bagi kita. Kalau saya setiap hari fokus saya adalah pekerjaan saya, maka itu menunjukkan bahwa betapa itu begitu berarti bagi saya. Begitu pekerjaan diambil oleh Tuhan, saya akan menjadi orang yang stres, saya akan menjadi orang yang depresi, karena fokus kita salah, gitu ya. Karena fokus kita salah. Saudara, saya kenal, gitu ya. Saya tahu beberapa waktu yang lalu seorang ibu datang kepada saya, kemudian dia curhat, gitu ya. Dia curhat bahwa, Bu Novi, saya ini bingung loh, gimana caranya menciptakan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Saya bingung sekali. Karena saya sudah berumah tangga, sudah cukup lama, mereka sudah belasan tahun menikah. Tapi dia merasa bahwa belakangan ini sulit sekali untuk bisa komunikasi dengan suami. Saya kemudian bertanya, saya bilang begini, saya coba duga-duga gitu ya. Saya tanya, ibu sering nggak mengadakan makan berdua gitu di luar? Saya kaget saudara waktu dia jawab. Dia berkata, oh sering kalau itu. Dalam hati saya kan pasti dia jawab, oh enggak pernah gitu ya. Jadi saya mau suruh dia mengusahakan waktu berdua, saudara. Ternyata dia bilang, oh sering Bu. Kemudian saya bingung, sering pergi berdua, tapi komunikasi nggak bagus, gimana ceritanya gitu kan. Kemudian dia cerita, Bu Novi, suami saya itu kalau ngajak saya keluar memang betul berdua, tapi handphone di saku kiri ada, di saku kanan ada, di tas ada. Jadi begitu baru mulai ngomong, anak-anak itu kering gitu kan. Halo gitu ya, ngomongnya 15 menit gitu kan. Nanti sudah tutup, Pak coba makannya tuh kering gitu kan. Telepon lagi, saudara. Akhirnya hanya ada waktu untuk cepat-cepat makan dan habis itu pulang. Saudara, orang yang fokusnya harta, orang yang fokusnya harta atau pekerjaan, dia terus menerus segala sesuatu dia lakukan, semua waktu dia pakai untuk itu. Saudara, maka coba ditunjukkan gini ya, ini gambaran orang yang mencari ada banyak orang yang suka cari ini, saudara. Kita juga suka. Ya, maulah begitu ya. Maulah, tapi jangan sampai dikuasai kekhawatiran karena mikirin itu ya. Saudara, ada orang tertentu yang untuk begini, barang-barang model begini, mereka akan mati-matian. Semua gak ada waktu untuk yang lain, saudara. Ngomong ke gereja nanti dulu deh, ngomong ke persekutuan nanti dulu, ngomong tentang anak sudah, yang penting anak-anak mama jaga baik-baik ya, gitu ya. Ngomong tentang waktu dengan keluarga saya nanti dulu, gitu ya. Semua saudara dipakai untuk habis, hanya untuk pekerjaan, hanya untuk mencari materi. Saudara, untuk orang-orang yang seperti ini, percaya saya, ketika barang itu diambil dari dia, ketika Tuhan ambil barang itu, dia akan menjadi orang yang depresi. Dia akan menjadi orang yang depresi, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini fokus dari orang yang tidak kenal Allah, saudara. Saya mau tanya, di sini kita kan kenal Allah, ngakunya. Kita ngaku kenal Allah,
tanya fokus kita apa? Kalau saudara bilang fokusnya ini, maka saudara dan yang sana saudara bilang bangsa-bangsa tidak kenal Allah. Sama saudara. Saudara tidak bisa, KTP-nya beda. Tidak lihat KTP saudara, lihat fokusnya. Lihat fokusnya. Fokus yang seperti ini itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Beda dengan orang yang mengaku kenal Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang kenal Allah? Nah, ada sendiri saudara, orang-orang yang beriman kepada Bapa itu berbeda di dalam ayat 32b, ayat yang ke-32b. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, orang yang kenal Allah, orang yang kenal siapa Bapanya, dia tidak akan khawatir tentang makan, minum, pakai. Dia tidak akan khawatir tentang hari depan dan sebagainya. Karena dia tahu, Bapanya tahu apa yang dibutuhkan. Itu sebabnya dia tidak khawatir dengan itu, saudara. Tetapi dia mengejar apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang kenal Bapanya siapa, dia akan menjadi orang yang berfokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokusnya itu untuk menguji saya dan saudara, apakah kita orang yang kenal Bapa atau tidak. Satu rahasianya, satu caranya. Uji apa fokus kita. Fokus kita yang tadi itu, yang dikejar bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, atau kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kita mana? Fokus kita apa? Jangan sampai hanya kita ngaku kita kenal Bapa, tapi fokus kita sama dengan orang yang tidak kenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa mulai besok saudara yang kuliah stop kuliah kemudian jadi misionari di Papua. Karena di sana ada banyak daerah minta kita buka, saudara. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti bahwa saudara kemudian meninggalkan semua yang ada, semua rame-rame jadi hamba Tuhan. Bukan itu maksudnya. Saudara boleh punya profesi beda, saudara boleh di bidang yang beda-beda, tetapi seharusnya saudara berfokus di dalam pekerjaanmu. Saudara berfokus bagaimana kerajaan Allah boleh terlihat jelas, kebenaran Allah terlihat jelas dalam profesimu. Bagaimana Allah dimuliakan dengan jelas oleh orang lain. Orang lain melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Saudara jadi berkat di dalam bidangmu. Saudara, itu yang penting. Itu yang penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau makanan, minuman, pakaian itu tidak lagi menjadi fokus hidup kita, di situ baru kerajaan Allah dan kebenarannya bisa jadi fokus kita. Kita tidak bisa punya dua fokus, saudara, karena arahnya jelas beda. Arahnya jelas beda. Dunia dan seluruh keinginannya itu ada di sebelah kiri, gitu ya. Kebenaran dan kerajaan Allah ada di dalam sebelah kanan. Jadi saudara nggak bisa berfokus pada dua hal, nggak bisa berfokus pada dua hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita melihat bagaimana orang fasik. Kita pernah nggak ya menyaksikan orang yang betul-betul bergairah, betul-betul gigih mencari materi. Yang malam, saudara, dia bilang ada istilah kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Saya nggak ngerti itu gimana ceritanya tuh ya. Tapi ada kan istilah begitu. Artinya dia mati-matian, saudara. Apapun dia korbankan untuk apa yang menjadi mimpinya. Nah, saudara, kalau dia punya fokus yang salah, tapi dia begitu gigih dan mati-matian, saya mau tanyakan kita. Kalau kita sudah punya fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, seberapa saudara gigih mencari itu? Kita tahu itu hal yang benar, bukan? Kita tahu ini fokus yang benar. Tapi seberapa banyak saya dan saudara mau membayar harga? Seberapa banyak kita mati-matian mau bekerja untuk kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah diperluas di muka bumi? Berapa banyak? Saudara, yang ada adalah tidak sedikit orang Kristen acuh tak acuh. Mereka mencoba untuk mengabaikan, mereka mencoba untuk bermalas-malasan, mereka mencoba untuk apapun yang diberikan, gitu ya, kesempatan apapun yang diberikan untuk melayani, dikerjakan dengan seadanya. Nanti kalau sudah sisa waktunya, baru dipakai untuk pelayanan. Saudara, saya nggak ada dualisme, saudara. Pelayanan nggak hanya murni di gereja. Pelayanan nggak murni di gereja.
ketika saudara berada di tengah-tengah keluarga, saudara menjadi seorang pelayan bagi keluargamu. Ketika saudara berada di tengah-tengah pekerjaanmu, saudara menjadi pelayan bagi mereka. Saudara melayani Tuhan di sana. Dimanapun saudara berada, saudara bisa melayani Tuhan. Yang menentukan itu adalah seberapa fokus engkau untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara orang yang betul-betul fokus untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara berada dalam pekerjaan seperti apapun, saudara akan menolak semua perbuatan-perbuatan tercela yang tidak mempermuliakan Tuhan. Karena saudara tahu saudara sedang melayani Tuhan dalam pekerjaan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang menolak semua perbuatan tercela karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Konsep kita harus diubah. Pelayanan bukan hanya di gereja. Pelayan bukan berarti habis ini kemudian semua pelayanan kalau diminta, ayo bantu liturgos. Oh enggak, saya melayani di kantor aja. Saudara repot saya kalau begitu ya. Bu Novi bilang pelayanan di mana aja. Loh saudara, itu salah lagi kesimpulannya ya. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi betul-betul mindset kita harus diubah saudara. Fokus kita, apa yang menjadi fokus kita? Ketika kita berada dalam keluarga, ketika kita berada dalam pekerjaan, kita berada dalam masyarakat, kita berada di dalam lingkungan orang banyak. Saudara, kita sedang punya mindset, aku seorang pelayan Tuhan. Tugasku adalah bagaimana membuat kemuliaan jelas dilihat oleh orang lain di dalam lingkungan ini. Itu seorang pelayan Tuhan saudara. Bukan uang. Kalau saudara di dalam pekerjaan masih dikasih tanggung jawab sedikit, begitu mau disogok gitu ya, begitu minta ayo cincai lah, sudahlah, bikin, udahlah. Gampang kompromi supaya mendapatkan keuntungan. Maka saudara jelas bahwa fokus hidupmu bukan kerajaan Allah dan kebenaran. Fokusmu adalah uang, dan fokusmu sama dengan orang-orang yang tidak kenal Allah. Kalau saudara masih khawatir, itu menunjukkan saudara nggak punya iman kepada Tuhan. Saudara nggak punya iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbandingan yang Yesus berikan, kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Ini sebenarnya sebuah teguran yang keras, saudara. Sebenarnya sebuah tamparan yang keras. Karena artinya begini, kalau saudara masih mengkhawatirkan materi, saudara masih tidak berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebenarnya saya dan saudara tidak lebih baik daripada mereka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Saudara mungkin kenal yang bernama Alfred Nobel. Saudara, Alfred Nobel ini seorang penemu dinamit. Dan saudara tahu dengan dinamit sudah berapa banyak nyawa yang melayang kan? Saudara, satu hari ada sebuah kisah bahwa Nobel ini dia ada kesimpang siuran tentang berita kematiannya. Sehingga tiba-tiba beberapa surat kabar memuat berita kematiannya Nobel. Minimal ada satu koran yang waktu itu Nobel sendiri yang temukan, saudara. Bayangkan berita kematian Nobel, Alfred Nobel dibaca oleh Alfred Nobel sendiri, saudara. Begitu dia baca, tetapi kekeliruan itu menjadi berarti bagi Nobel. Karena begitu Nobel baca, saudara, rest in peace, Alfred Nobel dalam kurung seorang pedagang maut. Saudara, dia dikenal sebagai pedagang maut. Di situ matanya terbelalak, saudara. Berarti selama ini kesan yang saya tinggalkan kepada banyak orang, saya ini adalah seorang pedagang maut. Kemudian dia berkata bahwa saya harus ubah hidup saya. Saya harus ubah hidup saya. Saya tidak mau dikenang orang sebagai seorang pedagang maut, tidak mau saya. Saudara, akhirnya kemudian dia membuat sebuah surat wasiat. Dia mendedikasikan seluruh harta warisannya dia itu kepada sebuah yayasan. Dan yayasan itu akan memberikan penghargaan kepada para saintis, para penemu, orang-orang yang berjasa untuk kemanusiaan. Dan hari ini kita tahu kalau orang dapat piala Nobel, itu berarti bukan sembarangan orang. Ya, bukan sembarangan orang dia dapat piala Nobel, gitu ya. Dan saudara, sejak itu kesan yang ditinggalkan bagi banyak orang berubah. Sudah nggak ada lagi pedagang maut. Itu saya nggak tahu waktu dia mati sungguhan itu di dalam kurungnya itu apa, saya nggak tahu gitu, saudara. Tetapi yang pasti adalah kesan orang itu menjadi berubah, berbeda. Saudara, kita harus tahu bahwa umur kita begitu singkat. Saya dan saudara hidupnya nggak lama, saudara. Saya nggak tahu nomor antrianmu lebih dulu atau saya. Bapak Ibu nggak bisa ngomong, Bu Novi kayaknya duluan deh. Karena saya kayaknya lebih muda sedikit dari Bu Novi. Nggak jamin, saudara. Saudara juga
juga gak bisa ngomong, saya kayaknya duluan deh, umur saya kan lebih tua. Enggak, umur gak jamin, saudara. Umur gak jamin. Umur gak jamin. Semua kita yang pasti akan pergi. Umur kita pendek. Pertanyaannya adalah, kesan seperti apa yang akan saudara tinggalkan bagi anak cucu? Kesan seperti apa? Seorang pelayan Kristus yang setia, atau penggila harta? Rest in peace, Novida Lasa dalam kurung, orang paling pelit. Waduh, saudara, mengerikan kalau sampai begitu. Seperti apa kesan yang akan saudara tinggalkan bagi anak cucumu? Seperti apa orang akan kenal saudara, akan orang kenang saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi melalui teguran yang keras ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar tentang ritual religius, bukan tentang seberapa banyak saudara berdoa, bukan seberapa banyak saudara berpuasa, bukan tentang seberapa banyak saudara bersedekah, bukan. Tapi tentang berapa banyak saudara mau mendedikasikan dirimu untuk Tuhan. Kekristenan bukan ngomong soal pengakuan, saudara. Kekristenan itu ngomong saudara mendedikasikan hidupmu untuk siapa. Saudara mengaku seorang pengikut Tuhan, saudara mengaku saudara adalah orang yang kenal hati Bapa. Tapi dalam hidupmu saudara tidak pernah mendedikasikan dirimu untuk melayani Tuhan. Mendedikasikan hidupmu mengabdi untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ingat baik-baik bahwa Injil itu perlu kita sebarkan seluas-luasnya. Ada begitu banyak daerah, saudara, yang hari ini belum dengar Injil. Apa yang sudah saudara buat untuk itu? Kalau hari ini saudara diberkati dengan berkat yang melimpah, seberapa banyak saudara punya beban memberikan hartamu yang sementara itu, yang fana itu, untuk pekerjaan Tuhan yang kekal. Kebutuhan misi kita juga gak sedikit, saudara. Kebutuhan misi kita juga gak sedikit. Tapi saya bersyukur bahwa kami seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis, kita punya konsep bahwa keuangan gereja bukan untuk ditampung. Uang bukan untuk ditampung. Kebanggaan kita bukan pada saldo kita ada berapa, bukan. Tapi apa yang sudah kita buat untuk kerajaan Allah. Apa yang sudah kita buat untuk kerajaan Allah. Kita bersyukur, saudara. Tuhan bekerja dengan kuat luar biasa, dengan karyanya tuh yang begitu luar biasa. Kita mulai buka beberapa pelayanan, saudara. Di ST, sekalipun mungkin mimpi saudara dan saya itu beda. Awalnya ketika kita buka ST, saudara, mimpi kita adalah kita kepengen punya tempat yang bagus. Gitu ya, kepengen punya tempat yang bagus. Nanti jemaat bisa beribadah di sana, kita punya nyaman, nanti kita buat pakai lift gitu kan, supaya ibadahnya enak gitu ya. Saudara, siapa yang duga kalau Tuhan bekerja dengan memakai gitu ya, memakai ada banyak faktor dari luar. Kita gak dapat izin, kita dihalang-halangi, kita diancam. Dan akhirnya itu harus menjadi tempat pembinaan mahasiswa. Saudara, menurut saya kita perlu bersyukur. Sekalipun demikian, Tuhan sedang mengarahkan kita. Mungkin ini pelayanan yang harus kita garap. Kalau pekerjaan pelayanan mahasiswa di sana bisa dikembangkan seluas-luasnya, bukankah kita bersyukur? Karena nama Tuhan dimuliakan. Bukankah ada banyak mahasiswa yang akan ditransformasi? Mereka adalah orang-orang yang akan kembali ke daerah masing-masing. Mereka akan menggarami, mereka akan menjadi pemimpin di sana. Saudara, menurut saya ini proyek yang besar. Hari ini kita buka di Sorong, saudara, tidak sedikit dana yang kita pakai untuk Sorong, saudara. Tapi mimpi kami, mimpi kita bersama adalah bagaimana Papua itu bisa mendengarkan Injil yang benar melalui stasiun radio kita. Ini efeknya akan besar sekali, saudara. Efeknya akan besar sekali. Dan kita harus punya mimpi ini, saudara. Itu sebabnya apa yang bisa kita lakukan untuk supaya pekerjaan Tuhan lebih luas. Pekerjaan Tuhan harus diluaskan, ya, kerajaan Allah harus diperluas. Dan kita masing-masing jemaat Tuhan harus bertanya, apa yang bisa aku lakukan supaya pekerjaan Tuhan semakin luas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita punya iman, kita tahu Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang memelihara dengan sempurna. Kita akan menjadi orang yang tenang. Mungkin kita tahu hidup kita nggak perfect. Kita tahu ada masalah di sana sini, tapi kita bisa menjadi orang yang tenang. Karena kita tahu Bapa kita tahu yang kita butuhkan.
Saudara, ada seorang pengamen buta di sebuah kota di Eropa. Saudara, kalau di Indonesia kan kalau pengamen itu pakai ukulele kan, jreng 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 begitu kan. Kalau di Eropa beda, saudara, gayanya pakai biola. Saudara, dia tiap hari keluar, jam pagi dia keluar gitu ya, dia kemudian main biola, dia taruh kaleng kecil di depan gitu ya. Sampai siang, suatu hari sampai siang itu dia coba pegang gitu kan. Loh, kok uangnya dikit ya gitu ya, tapi dia coba sabar, dia terus mainkan gitu ya. Kemudian datanglah seorang anak muda gitu ya, seorang laki-laki, dia berkata bahwa boleh nggak saya pinjam biolamu? Pengemis ini langsung, pengemis, dia marah kalau saya ngomong pengemis, karena dia bukan pengemis, dia adalah pengamen gitu kan. Saudara, dia dalam hati dia berpikir gini, ini harta saya satu-satunya. Kalau saya berikan, iya kalau dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, habis hidup saya. Kemudian saudara, dia, enggak, saya enggak kasih. Kemudian pria itu kemudian coba untuk meyakinkan dia. Saya boleh pinjam, saya akan memainkan sebuah lagu untuk kamu. Gitu ya. Kemudian dia ngomong dengan kata-kata yang bisa meyakinkan pengamen ini. Kemudian pengamen buta ini ngomong, oke, kalau gitu boleh, saya kasih kamu. Saudara, begitu dia terima biolanya, saudara, dia mainkan biola itu dengan sangat halus, dengan sangat indah. Saudara, orang-orang yang berada di jalanan sekitar situ ngumpul semua nonton dia, saudara. Kemudian pengamen ini kemudian juga tertegun, wih, orang ini siapa? Kok bisa main biola sebagus itu? Saudara, singkat cerita, kaleng itu penuh. Orang buta itu karena penasaran kan, dia kemudian coba pegang gitu ya, wih, penuh ya, penuh. Setelah dia main selesai, ditepukin, disorakin gitu kan. Kemudian orang buta itu bertanya, siapa kamu? Siapa namamu? Kemudian dia ngomong, nama saya Paganini. Saudara tahu Paganini? Dia seorang pemain biola yang luar biasa. Saudara, ilustrasi ini mengingatkan saya betapa kita seharusnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, total kepada Tuhan. Bukankah selama ini kita mau ngasih, tapi ambil lagi, gitu kan? Ragu-ragu, saudara. Mau percaya, mau serahkan hidup, gak jadi, gitu ya. Yang terjadi adalah itu, saudara. Kita sering kali, sulit sekali mempercayai Tuhan, bersandar total, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi orang yang meragukan Tuhan. Kita menjadi orang yang sulit sekali mempercayai Dia. Kita sulit bisa mendapatkan ketenangan. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang menghantui hidupmu. Saya tidak tahu masalah terbesar apa yang hari ini saudara alami. Mungkin saudara berpikir bergumul untuk anak saudara. Saudara berpikir saudara mengkhawatirkan masa depan anakmu. Akan jadi apa hidup anakmu? Mungkin saudara mengkhawatirkan rumah tanggamu. Kenapa hubungan saya dengan istri semakin hari semakin buruk? Mungkin saudara mengkhawatirkan orang tuamu. Saudara, kemarin saya tadi sharing juga, saya nggak tahu berapa bulan terakhir, tema yang selalu ada di sekitaran saya adalah tentang penyakit kanker, saudara. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, teman sepantaran saya, teman kuliah saya, kena kanker hati, kemudian dia dirawat 2 minggu di rumah sakit, kemudian dia meninggalkan 3 anak kecil-kecil bersama istrinya, saudara. Saya bingung bagaimana harus memberikan penghiburan bagi istrinya. Saudara, selisih 3 bulan, teman saya angkatan yang sama, kelas yang sama, saudara. Dia divonis dokter kena kanker gusi, stadium 3 dan ganas. Anaknya masih 2 kecil-kecil. Dia bertanya, bagaimana kehidupan anak-anak saya nanti? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara juga pernah mendengarkan vonis dokter yang membuat saudara ketar-ketir. Saya nggak tahu persoalan apa yang menghantui hidup saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah percayalah bahwa Allahmu, Allah yang mengasihi engkau. Percayalah bahwa Dia tahu yang paling saudara butuhkan. Dia tahu yang paling saudara butuhkan. Yang diperlukan adalah saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Dia. Yang diperlukan adalah saudara mau bersandar penuh kepada Dia. Dan saudara, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh khawatir? Alasan yang ketiga adalah karena kekhawatiran hanya menambah persoalan. Kekhawatiran hanya menambah persoalan. Kekhawatiran hanya membuat saudara kehilangan keindahan hidup.
Sekali lagi, sukacita itu hanya membuat saudara kehilangan keindahan hidup. Saudara, ada dua orang ibu, mereka terpisah dari rombongan tur. Waktu mereka di pusat perbelanjaan yang besar di sebuah negara. Ini dongeng saya sebenarnya, saudara. Katakanlah ada dua ibu yang terpisah dari rombongan tur, gitu ya, di sebuah negara. Pusat perbelanjaan itu besar sekali. Saudara, ibu yang pertama tipe orang yang begitu khawatir. Tipe ibu yang kedua, orang yang tenang, sekalipun dia tahu ada masalah. Saudara, ibu yang pertama, begitu di awal, beberapa menit setelah mereka masuk dalam pusat perbelanjaan, karena rombongannya cukup besar, gitu ya, dan pusat perbelanjaannya jauh lebih besar. Saudara, ibu yang pertama ini orang yang khawatir. Jadi begitu dia terpisah, saudara, dia kaget luar biasa, sehingga fokus dia utama adalah bagaimana dia bisa keluar kesesatannya dan kembali kepada rombongan tur, saudara. Akhirnya, saudara, dia coba memutari, gitu ya, dia coba sebisa-bisanya dia nyari ke sana, nggak ketemu, puter lagi, gitu kan, nyari, saudara. Ibu yang satu dia tenang sekali. Begitu dia ketemu, waduh, ini lipstiknya bagus kayaknya ya. Dia beli lipstik, saudara. Begitu dia jalan lagi, wow, ini makanannya kayaknya makanan khas sini deh, gitu ya. Dia coba untuk makan, dia coba pesan minum, gitu ya, minuman khas daerah situ, saudara. Dia nikmati. Begitu dia ketemu ada penjual tas murah lagi, saudara. Wah, diborong lagi sama dia, saudara. Dia tipe orang yang tenang memang. Saudara, setelah itu dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, dia harus segera mencari rombongan tur. Singkat cerita, mereka ketemu. Kita lihat bahwa ibu pertama bedanya ibu satu dan ibu dua apa? Ibu yang satu, dia kehilangan keindahan hidupnya dia saat-saat dia berada di pusat perbelanjaan itu. Padahal itu sudah impiannya dia bertahun-tahun, saudara, dia bisa ikut tur ke negara itu. Sampai situ, energinya, waktunya semua habis hanya untuk kekhawatirannya, gitu. Sementara ibu yang satu, dia tahu ada persoalan, tapi dia lebih tenang, dia coba untuk menikmati waktu-waktu. Mana yang lebih untung? Ya ibu dua lah, gitu ya. Ibu dua lah. Jadi kekhawatiran tidak pernah menjadi solusi, saudara. Kekhawatiran itu hanya menambah persoalan. Hanya menambah persoalan. Kita lihat ayat 34b. 34b. 34 keseluruhan aja. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kata kesusahan di situ itu muncul beberapa kali. Artinya itu sebenarnya sesuatu yang buruk, gitu ya, sesuatu yang buruk. Kita bisa terjemahkan kesusahan atau persoalan hidup, kira-kira seperti itu. Dan Alkitab berkata kesusahan besok ada sendiri, kesusahan hari ini ada sendiri. Artinya bahwa saudara mungkin menyesal jadi orang Kristen ya. Saya pikir kalau jadi orang Kristen gak ada persoalan. Kenapa kok Alkitab ngomong hari ini ada persoalan, besok ada persoalan? Tiada hari tanpa persoalan. Nah, saudara, memang Tuhan gak pernah janji kok hidup kita gak ada persoalan. Tapi Tuhan berjanji, Dia orang yang bisa memelihara saudara dari semua kesulitan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang bernama Dr. Charles Mayo. Kalau ngomong Mayo begini, ingat apa ya? Diet Mayo ya. Saudara jangan tanya saya, itu dia yang menciptakan teori itu ya, diet Mayo. Saya nggak tahu, mungkin betul juga. Saya juga nggak tahu pasti. Tapi saudara, dia adalah seorang psikiatri. Dia adalah seorang psikiatri di Amerika, dan dia membangun sebuah klinik Mayo namanya di sana. Saudara, dia berkata bahwa kekhawatiran itu bisa mempengaruhi peredaran darah kita. Peredaran darah manusia itu bisa dipengaruhi oleh kekhawatiran kita. Dia berkata bahwa seluruh sistem saraf kita itu bisa terpengaruh dengan kekhawatiran kita. Saya juga mendapatkan beberapa cerita, saudara, orang yang divonis kena penyakit tertentu gitu ya, itu biasanya kondisi tambah buruk. Itu ketika dia tahu dan kemudian dia menjadi orang yang begitu tertekan gitu, menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, maka penyakitnya pasti tambah. Kekhawatirannya tidak membuat dia sembuh, tapi persoalan yang dia dapat pasti nambah. Karena sebuah majalah juga menulis, saya baca di berita online gitu ya, bisa baca. Pernah ada yang share di Facebook, kemudian saya baca. Ternyata kekhawatiran itu bisa menimbulkan 10 penyakit, mungkin lebih. Penyakit mah gitu ya, penyakit kepala, gatal-gatal. Saudara, saya pernah sekali penyakit gatal-gatal, kaki saya kanan dan kiri itu gatal gitu ya, dekatnya ibu jari dan jari manis gitu ya. Gatal, saudara, saya garuk sampai luka.
Sampai kayak korengan, saya sampai bingung, ini kenapa ini? Saya coba beli macam-macam gitu yang pakai nggak sembuh, saudara. Saya kemudian ke dokter. Saya kemudian ke dokter kulit. Kemudian dokter kulit ngomong, oh ini ada istilahnya, dia sebut waktu itu apa saya lupa. Dia selalu ngomong, itu kalau saudara sakit kulit itu selalu dari lutut ke bawah gitu ya. Saudara kena sakit itu selalu simetris, kiri kena, kanan kena. Kiri kena pasti kanan kena. Misalnya saudara jari kelingking kiri, nanti jari kelingking kananmu yang sebelah itu juga kena. Jadi selalu kiri dan kanan dapat. Itu sejenis penyakit kulit yang diakibatkan karena stres katanya gitu. Saya bingung. Saya stres kan? Saya mikir, saudara, saya stres apa gitu ya? Saya nggak merasa saya stres, tapi kok saya bisa sakit itu? Tapi dia ngomong gitu. Teorinya begitu, saudara. Artinya memang benar. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan persoalan. Kekhawatiran hanya menambah persoalan. Sehingga Charles Mayori kemudian dia ngomong begini. Charles Mayori dia bilang begini, saya tidak pernah melihat ada orang yang mati karena kerja keras. Nggak pernah saya lihat. Tapi saya sering sekali lihat orang yang mati karena diliputi kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang bagus menurut saya. Ini kalimat sebenarnya saya sudah dengar cukup lama. Dia berkata begini, ini di Charles Mayo juga yang ngomong. Dia berkata bahwa kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang tidak akan membawa saudara kemana-mana. Saudara serasa saudara terus beraktivitas, saudara serasa saudara terus mencari solusi, tapi seperti kursi goyang yang tidak akan pernah bawa saudara kemana-mana. Itulah kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia hanya menambah persoalan. Alkitab berkata, hari ini ada masalahnya sendiri, besok ada kesusahannya sendiri. Tapi banyak orang Kristen itu sukanya tuh ngumpulin gitu ya, ngumpulin. Sama kayak kalau kita usaha cuan gitu ya, pembayaran kita kepengennya hari ini atau besok. Kalau bisa hari ini kenapa tunda gitu kan? Kalau ada orang utang gitu ya, kepengen bayarnya tuh cepet bayar gitu ya, lebih tenang. Dapat keuntungan juga gitu. Nah, persoalannya adalah begini, saudara. Kesusahannya mau dikumpulin semua hari ini. Padahal kita udah ngomong besok ada kesulitannya sendiri, hari ini ada kesulitannya sendiri. Tapi orang Kristen nggak mau. Kesulitan besok dibawa hari ini, saudara. Kesulitan lusanya juga dibawa hari ini. Anaknya masih kecil 7 tahun, mikirin kuliahnya dari sekarang, saudara. Ini masih 10 tahun lagi, kesusahannya udah dibawa hari ini. Saya mau nanya, besok diskon nggak? Kesusahannya diskon nggak? Tetap, saudara. Saudara nggak pernah mengurangi kesusahan di hari esok. Saudara hanya menambah kesusahanmu hari ini. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengkhawatirkan hari esok itu merupakan kebodohan juga. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Seringkali persoalan yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Saudara, pernah nggak kita noleh ke belakang, kemudian kita ingat-ingat, ya dulu aku khawatir ini, ternyata nggak kejadian tuh. Nggak kejadian. Nah, banyak orang Kristen tuh gitu, saudara, mengkhawatirkan. Kekhawatiran bukan hanya kekhawatiran itu bukan hanya nggak menghasilkan apa-apa, tetapi kekhawatiran itu juga itu kebodohan karena nggak akan pernah, gitu ya, nggak akan pernah, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Dan apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Saudara ingat nggak? Kalau lukisan Tuhan Yesus itu ada macam-macam jenis lukisan kan? Ada yang dia tergantung di kayu salib, ada yang wajahnya sendiri. Saudara pernah lihat lukisan yang wajahnya sendiri? Saudara, itu dilukis oleh seorang yang bernama Salman, Warner Salman. Jadi Warner Salman dia seorang pelukis yang hebat. Dia lukis gambar yang paling terkenal itu adalah gambar Tuhan Yesus yang hanya kepalanya saja. Itu paling terkenal. Nah, saudara, Salman ini satu hari dia divonis dokter. Dia kena sakit TBC dan cukup parah sehingga waktu hidupnya cuma 3 bulan. Saudara. Nah, saudara jangan bayangkan kalau hari ini kan orang kena sakit TBC gampang diobati. Obatnya udah banyak ya. Saya tahu ada beberapa bergumul dengan penyakit itu bisa sembuh. Nah, ini abad 18, saudara. Kira-kira abad 18. Obat belum ada yang secanggih itu. Kemudian, saudara dalam perjalanan pulang,
Salman ini, Warner Salman ini, dia tertunduk, kemudian dia bergumul, ya Tuhan, gimana nanti istriku nanti? Dia seorang pengantin baru, saudara, baru 3 bulan nikah. Baru 3 bulan nikah, divonis dokter hidupnya tinggal 3 bulan. Jadi dia hidup pernikahannya cuma 6 bulan, begitu kira-kira. Saudara, begitu dalam perjalanan dia stres, dia berpikir bagaimana nasib istrinya, bagaimana dengan anaknya yang lagi dalam kandungan istrinya hamil muda. Dia mikir gimana ceritanya. Saudara, dia bingung sekali, dia khawatir. Begitu sampai di rumah, istrinya lihat kondisinya, drop sekali. Kemudian istrinya angkat dia, dudukin dia, kemudian istrinya ngomong, gak usah khawatir. Mari kita berdoa. Kita doa. So, kalau seandainya di mata Tuhan memang waktumu cuma tinggal 3 bulan, kita doakan supaya 3 bulan ini menjadi 3 bulan yang paling indah. 3 bulan ini menjadi 3 bulan di mana betul-betul kita bekerja bagi Tuhan. Tuhan betul-betul dimuliakan melalui hidupmu yang cuma 3 bulan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan kemurahan bagi kita. Kemudian mereka berdoa. Ya, mereka berdoa, dan ini menjadi pengalaman iman mereka, saudara. Mereka bergumul, dan kemudian dia coba untuk menenangkan diri. Dia coba untuk bersandar pada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saudara, pada akhirnya Warner Salman ini, dia kemudian diceritakan bahwa dia sembuh dari sakitnya itu tanpa operasi. Hanya dengan mungkin mengkonsumsi beberapa obat gitu ya. Kemudian dia sembuh tanpa operasi. Saudara, seringkali yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Sehingga sayang gitu loh, sayang. Kita sudah repot-repot mikirin hari ini, ternyata nggak kejadian. Itu kan namanya nambah persoalan gitu. Karena penyakit juga tambah nggak karu-karuan gitu. Saudara, itu sebabnya, saudara, kalau saudara seorang suami, maka jadilah suami yang bertanggung jawab. Mati-matianlah bekerja untuk istri dan anak-anakmu. Tapi ingat, jangan kehilangan fokus. Selalu dalam fokusmu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi engkau giatlah sungguh-sungguh. Bergantunglah pada Tuhan. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Menjadi seorang mama, jadi seorang ibu, jadilah ibu yang bertanggung jawab. Kasihi anak, kasihi keluargamu. Bekerjalah sungguh-sungguh, tapi jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Andalkanlah kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang membuat kita letih dan capek itu karena kita mengambil bagiannya Allah. Betul nggak? Kita mengambil bagiannya Tuhan. Kita udah tahu bahwa kita nggak akan pernah sanggup. Kita nggak akan pernah sanggup untuk kontrol, tapi kita tetap ambil bagiannya Tuhan. Membuat kita jadi lelah, jadi capek. Saudara, apakah jadi orang Kristen itu memang Allah ingin kita tuh disengsarakan dengan salib-salib yang kita omong itu? Sebenarnya enggak loh, saudara. Ketika Tuhan Yesus ngomong, jangan khawatir, karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh ingin kita itu di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kita tuh mendapatkan kebahagiaan karena kita bersandar pada Allah yang tahu seluruh kebutuhan kita. Tuhan ingin kita happy. Hidup bisa berubah, semua bisa berubah. Tetapi Tuhan gak pernah berubah. Karena kita terus bersandar pada pribadi yang tidak pernah berubah. Seharusnya kita gak perlu khawatir, saudara. Seharusnya kita gak perlu khawatir. Harusnya kita tetap bisa happy. Hanya persoalannya satu, saya dan saudara menolak untuk mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, sebagai akhir, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, jalanilah kehidupan hari demi hari saudara dengan penuh iman dan kebersandaran kepada Tuhan. Apapun aktivitas saya dan saudara, lalui itu, tapi dengan iman dan bersandaran kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah untuk mengambil langkah kecil hari demi hari. Terus berdoa. Apapun yang saudara mau lakukan, ambil keputusan apapun, tanya sama Tuhan, gitu ya, bergumul sama Tuhan, dan belajar ambil keputusan yang tepat hari demi hari. Tidak perlu punya impian berapa tahun lagi nanti aku bagaimana, tidak perlu, gitu ya. Bukan berarti kita kemudian nggak boleh bikin visi misi, tetap perlu, gitu ya. Tetapi artinya nggak perlu kita khawatirkan segala sesuatunya. Yang perlu adalah pastikan bahwa hari ini saudara mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan fokuslah pada langkah-langkah kecil itu. Jadi orang Kristen jangan pernah mengabaikan langkah kecil, karena gambaran besar kita itu terdiri dari langkah-langkah kecil yang pernah kita ambil. Jadi ambil langkah-langkah kecil dengan fokus dan percaya kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Saudara, mari kita mengambil waktu
Saya mempersilakan saudara untuk memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini saudara punya fokus yang salah, sehingga kemudian kita jatuh di dalam dosa kekhawatiran, kita begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Kita khawatir untuk apapun itu. Mungkin masa depan kita, masa depan anak kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, semua kita khawatirkan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak berfokus pada apa yang seharusnya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mohon ampun di hadapan Allah kalau selama ini kita tidak beriman, kalau selama ini kita tidak bersandar kepada Allah. Mari kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu dan umat-Mu, kami datang di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu seberapa besar kami dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan tahu seberapa besar, seberapa energi yang sudah kami buang untuk mengejar berfokus pada hal-hal yang salah. Sehingga kami kemudian menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Bapa di surga, ampuni kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus belajar, berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami percaya bahwa Bapa kami yang di surga tahu apa yang kami butuhkan. Dan Dia akan mencukupkan sesuai dengan hikmat-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa percaya kepada Engkau. Kalau burung Tuhan pelihara, kalau bunga yang tidak pernah bekerja Tuhan dandani begitu cantik, maka kami percaya bahwa kami pun Tuhan akan pelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, lepaskan hati kami dari kekhawatiran dan bawa kami untuk dekat dengan Engkau, bersandar di dalam Engkau. Terima kasih dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.